Perkenalkan, saya Christine Paulina Turnip, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2019 Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membawakan materi menawarkan jasa dan menanggapinya untuk materi BEPA tingkat C2 unit 1. Pertama-tama kita akan masuk kepada pemahaman teks negosiasi menurut para ahli. Negosiasi menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Sedangkan negosiasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris to negotiate and to be negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan, atau menawarkan. Menurut Robbins pada tahun 2003, negosiasi merupakan sebuah proses yang terdapat dua pihak di dalamnya. Pihak tersebut saling bertukar barang dan jasa dengan upaya untuk menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi masing-masing pihak. Sedangkan menurut Jackman pada tahun 2005, negosiasi adalah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya semua pihak tersebut mencapai sebuah kesepakatan. Demikianlah beberapa pengertian negosiasi berdasarkan pendapat para ahli, dan kemudian kita akan masuk kepada tujuan yang hendak dicapai dari negosiasi. Berikut 3 tujuan yang hendak dicapai dalam negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Hal ini dikarenakan negosiasi melibatkan lebih dari satu pihak sehingga kesepakatan bersama menjadi hal yang utama untuk dicapai dalam negosiasi. Yang kedua, mengurangi konflik dan perbedaan. Hal ini diharuskan guna mencegah pengambilan keputusan yang objektif sehingga mampu memberikan hasil yang adil untuk semua pihak yang terlibat dan tidak menjadi keputusan yang menguntungkan satu pihak ataupun merugikan pihak yang lain. Yang ketiga, saling menguntungkan berbagai pihak. Hal ini merupakan tujuan akhir negosiasi yang bersifat adil dalam perundingan tanpa merugikan atau menguntungkan satu pihak dengan pihak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemahaman tentang teks negosiasi. Teks ini adalah suatu bentuk interaksi sosial antara pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu masalah karena saling berusaha mencapai tujuan yang berbeda atau bahkan bertentangan. Struktur teks negosiasi antara lain orientasi yang berupa pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Yang kedua, pengajuan atau pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Yang ketiga, penawaran yang merupakan pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Dan yang terakhir, kesepakatan atau keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks negosiasi. Adapun kaidah kebahasaan teks negosiasi yakni A. Bahasa persuasif. Bahasa persuasif merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. B. Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ialah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai suatu hal. C. Kesantunan bahasa. Di samping mempunyai kalimat tersendiri, di dalam teks ini menggunakan bahasa yang santun antara kedua pihak sehingga dapat menjadi komunikasi yang baik dan mencapai negosiasi yang sukses. Yang keempat, menggunakan konjungsi, artinya menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi tersebut. Yang kelima, kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Yang keenam, berisi pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat yang diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu. Hal ini merupakan bentuk komunikasi secara lisan seseorang kepada mitra tutur pada kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Maksudnya ialah di dalam negosiasi ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintahnya tersebut baik secara langsung ataupun tidak. Yang kedelapan, menggunakan
pronomina persona. Kata pronomina atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina ataupun frasa nomina seperti saya, kami, ataupun Anda. Yang kesembilan ada kalimat langsung. Selain menggunakan kalimat yang efektif, kalimat langsung juga digunakan di dalam teks negosiasi. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Yang ke-10 menggunakan kalimat kontras. Kalimat kontras artinya menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Selanjutnya kita akan memasuki contoh peristiwa negosiasi. Berikut ada 2 contoh dari peristiwa negosiasi. Yang pertama tawar-menawar antara penjual dan pembeli, dan yang kedua antara pengusaha dengan pihak bank. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah memperhatikan pemaparan materi yang saya berikan pada hari ini. Namun sebelumnya diingatkan kembali kepada setiap pendidik untuk menyelesaikan evaluasi siswa yang ditampilkan pada tampilan akhir pada pemaparan materi ini, dan tugas ini dikumpulkan